gengs, ambil liburan bentar ngomongin dinosaurus. Noi nemuin hal menarik buat dibahas sama kalian loh. Pada tahu nggak? Kalau ternyata upaya menghidupkan kembali dinosaurus nggak cuma dilakuin sama ilmuwan InGen dalam film doang. Bermula dari rasa penasaran, banyak ilmuwan di luar sana yang udah mencoba melakukan eksperimen untuk menghidupkan kembali organisme-organisme yang telah punah. Proses ini disebut dengan nama de-extinction. Emang kedengarannya kurang masuk akal sih, tapi dengan semakin majunya teknologi, realisasi de-extinction pun menjadi semakin mungkin dilakukan. Contoh keberhasilan nyata de-extinction ada pada kambing gunung berjenis Ibex pyrenean yang dinyatakan punah pada tahun 2000. Kambing yang lokalannya disebut Bucardo ini dulunya hidup melimpah ruah di wilayah Pyrenees selama abad pertengahan. Tapi jumlahnya kian menurun drastis mulai abad ke-19 karena adanya perburuan liar. Sisanya udah dikonservasi di Taman Nasional Ordesa, tapi sayangnya individu terakhir yang bernama Celia ditemukan tewas tertimpa pohon pada 6 Januari tahun 2000, yang mana menjadi titik kepunahan spesies ini saat itu juga. Beruntung, ilmuwan masih menyimpan jaringan kulit biopsi Celia yang sudah dikryopreservasi dalam nitrogen. Jaringan ini kemudian digunakan untuk mengekstrak potongan DNA spesies Ibex pyrenean yang syukurnya masih cukup lengkap. Dari potongan ini kemudian disusunkan suatu kode genetik yang akan digunakan dalam proses rekayasa genetik sel telur inang dari kerabat terdekat spesies Ibex yang masih hidup. Seperti proses bayi tabung, sel telur lalu dimasukkan kembali ke dalam rahim induk dan dibiarkan berkembang menjadi embrio. Dan voila, seekor kambing Ibex pyrenean yang identik secara genetik berhasil dilahirkan dari induk ini pada tahun 2003. Dia menjadi spesies pertama yang berhasil di-de-extinctkan sekaligus yang mengalami kepunahan untuk kedua kalinya. Karena sayang sekali, Ibex ini cuma bisa bertahan selama 7 menit akibat cacat paru-paru yang dideritanya. Kisah sukses setengah gagal ini kemudian menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan untuk menghidupkan kembali hewan punah lainnya. Memang ada kondisi penting yang harus dipenuhi sebelum cloning dilakukan, yaitu adanya fosil atau jaringan sel yang masih relatif baru dan dipelihara dengan baik. Bisa dari hewan yang belum lama punah, spesimen museum, dan spesies yang disimpan dalam permafrost selama periode es. Ini penting karena jaringan itu kan bakal diekstrak buat diambil DNA purbanya. Nah, kalau jaringannya udah terlalu tua, DNA bisa jadi udah rusak dan gak lengkap lagi. Itulah sebabnya kenapa ilmuwan gak bisa semudah itu buat hidupin kembali dinosaurus yang fosilnya udah terkubur puluhan juta tahun yang lalu. Meski begitu, pasti adalah beberapa spesies yang masih berpotensi buat jadi kandidat de-extinction. Dan berikut Noi rangkumin listnya buat kalian. Sebelum kedatangan manusia, Selandia Baru masih merupakan wilayah terisolasi dengan berbagai hewan endemik yang salah satunya adalah moa. Spesies burung raksasa yang secara visual tuh mirip banget sama burung unta. Dan emang sama-sama nggak bisa terbang sih. Uniknya, dulu moa adalah pemegang rekor burung terbesar yang ada di darat, yaitu dengan tinggi mencapai 3,6 meter dan berat 230 kilo. Saking gedenya, satu-satunya pemangsa alami yang bisa mengancam moa ya cuman elang hes besar yang memang mendiami wilayah itu juga. Tapi berhubung ada manusia nih, ancaman hidup moa pun jadi tambah satu. Bener aja, 100 tahun kemudian moa secara resmi dinyatakan punah akibat perburuan berlebih suku Maori dan elang hes tadi. Moa masuk sebagai kandidat potensial de-extinction karena kepunahannya sekitar 600 tahun yang lalu dianggap masih relatif baru.
Apalagi dengan adanya kerangka fosil, telur, dan jaringan sel yang masih relatif lengkap, membuat potensi kebangkitan moa melalui metode cloning menjadi semakin meningkat. Untuk saat ini, DNA moa sudah diekstrak oleh ahli genetika asal Jepang bernama Anko Yasuyuki Shirota dalam tim restorasi bernama Otago, di mana mereka juga mendapatkan dukungan anggota parlemen Selandia Baru dan aktivis lainnya untuk membawa kembali spesies endemik ini dengan ukuran yang lebih kecil. Dengan ditemukannya burung timao sebagai kerabat terdekat moa secara genetik yang bisa dijadikan induk inang, apakah kebangkitan moa ini sudah mulai ada titik cerahnya ya? Ada moa, ada dodo. Setelah dicetuskan proyek Otago, kini tim ilmuwan asal Inggris yang dipimpin oleh Dr. Alan Cooper juga sedang mencoba menghidupkan kembali hewan endemik Pulau Mauritius yang sudah punah, yaitu burung dodo. Mungkin karena hidup di pulau terisolasi dan tidak ada predator alami, burung dodo jadi kurang mengembangkan skill defensifnya, bahkan gak punya rasa takut sama manusia. Alhasil, burung dodo jadi target berburu yang mudah bagi para pelaut untuk dijadikan pasokan makanan selama berlayar. Mereka juga memakan banyak tumbuhan pulau dan telur dodo, yang membuat dodo kehilangan sumber makanan utama hingga menjadi punah hanya dalam kurun waktu 80 tahun setelah ditemukan. Rencana de-extinction burung dodo menurut Dr. Alan adalah dengan melakukan ekstraksi DNA dari bagian kepala dan kaki dodo yang sudah dimumifikasi dan tersimpan dengan baik di The Museum of Natural History, Universitas Oxford. Lalu membuat cloning genetik yang bisa ditanamkan dalam telur burung merpati yang dipercaya sebagai kerabat terdekat burung dodo. Nantinya, burung dengan tinggi 1 meter dan berat 10-17 kilo ini bisa dikembalikan lagi ke habitat asalnya yang kini sudah terlindungi dan menjadi cagar alam. Nah, yang lagi panas banget nih adalah dimulainya proyek de-extinction harimau Tasmania yang udah punah hampir 100 tahun lalu. Predator yang sudah menguasai daratan Australia sejak awal Pleistosen ini memang sangat unik. Dia punya perawakan mirip anjing dengan corak belang seperti zebra di pinggangnya, dan kalian tahu apa? Dia hewan berkantong. Ya, mirip seperti kantong kanguru untuk menggendong anak mereka. Kedatangan manusia ke benua Australia diduga menjadi penyebab utama kepunahan spesies ini, di mana dulunya mereka kan hidup menyebar secara bebas tuh. Tapi karena adanya pemukiman, mungkin mereka jadi mulai tersingkir dari habitatnya. Apalagi karena kedapatan suka curi ayam rumah tetangga, jadinya kena bunuh deh. Gak sedikit pula juga yang berburu untuk menjadikan mereka bahan makanan dan hiasan karena coraknya yang unik. Jumlah spesies mereka pun mulai menurun drastis dan akhirnya resmi punah setelah kematian individu terakhirnya yang bernama Benjamin di kebun binatang Hobart pada tahun 1936. Melihat adanya peluang kebangkitan, Andrew Pass, seorang profesor di University of Melbourne dan kepala lab penelitian restorasi genetik terpadu harimau Tasmania, berinisiatif menggandeng Colossal Bioscience, sebuah perusahaan bioteknologi yang bekerja untuk membangkitkan hewan-hewan punah dalam mega project pembangkitan kembali harimau Tasmania ini. Rencananya, mereka akan mengekstrak DNA dari fosil harimau Tasmania untuk dilanjutkan ke proses genome editing, di mana DNA harimau Tasmania akan direkonstruksi menggunakan DNA dari kerabat terdekatnya, yaitu seekor Dunard yang merupakan spesies hewan berkantung karnivora seukuran tikus. Nah tuh, jadi Dunard yang panjangnya cuma 1,3 cm bakal dijadiin harimau Tasmanian yang ukurannya 1,3 meter. The real definisi edit total DNA Dunard banget ini mah. Dan karena ukurannya yang beda jauh, tentu Dunard gak bakal bisa jadi indukan langsung harimau ini, dimana nantinya embrio harimau Tasmania yang sudah berhasil dikloning akan dipindahkan ke rahim buatan sampai lahir. Mind blowing banget gak tuh proyeknya? Udah kayak real life cerita Jurassic Park gitu.
Nah, ada lagi nih, mega proyeknya Colossal Bioscience, yaitu buat menghidupkan kembali spesies woolly mammoth yang diperkirakan hidup selama periode Pleistocene sampai zaman Holocene, sekitar 300 sampai 10.000 tahun yang lalu. Mammoth ini punya bulu tebal untuk beradaptasi dengan lingkungan dingin selama zaman es terakhir. Dia juga diperkirakan punya ukuran tubuh yang hampir mirip sama gajah Afrika modern, yaitu bisa mencapai tinggi 3,4 meter dengan berat 6 ton. Sedang dari analisis genetik, ilmuwan menemukan kalau gajah Asia adalah kerabat terdekat yang masih hidup dari spesies ini. Cita-cita menghidupkan kembali woolly mammoth utamanya dipicu oleh penemuan bangkai bayi mammoth beku di Siberia dan Amerika Utara, di mana rencananya DNA yang diekstrak dari spesimen ini akan dikloning menggunakan DNA inang gajah Asia. Wow, amazing banget ya proyeknya. Tapi selain keempat spesies tadi, sebenarnya ada lebih banyak spesies unik lainnya yang berpotensi jadi kandidat the extinction. Misalnya, ada woolly rhinoceros sama iris elk yang masih sama-sama hidup selama masa Pleistocene. Karena udah terlalu banyak waktu yang berlalu, kalian sekarang paham lah ya, salah satu alasan kenapa dinosaurus nggak mungkin jadi kandidat cloning. Dan real life Jurassic Park mungkin bakal tetap jadi imajinasi kita doang. Tapi kalau punya real life Pleistocene Park sebagai gantinya, gimana? Tulis komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa like and subscribe kalau kalian suka video ini. See you!